Segera akan Anda ikuti Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi. Bahwa generasi milenial adalah generasi yang sangat teknologis, melek teknologi, melek apa itu zat-zat digital dan macam-macam, kebudayaan-kebudayaan baru gitu kan, produk-produk kebudayaan baru. Tetapi di satu sisi ada persoalan yaitu krisis identitas. Ini menarik yuk. Menurutku ini sangat menarik karena apa? Apa benar generasi milenial ini benar-benar krisis identitas? Kalau memang generasi milenial itu krisis identitas, maka boleh jadi orang milenial atau anak-anak milenial nggak perlu pakai bahasa Indonesia dalam berinteraksi. Nopo berarti bahasa Indonesia. Ya terserah. Atau misalkan nggak perlu pakai bahasa daerah. Faktanya memang dalam masih kalau hitungan kromo, bahasa kromo daerah ini kan bisa dikatakan mulai terkikis nih dengan era globalisasi ini. Iya boleh. Kemudian enggak saya tidak akan mengerucut ke sana. Bahasa Jawa ya bahasa Jawa. Kromo, Inggil dan Madya, terus kemudian ngoko halus, ngoko kasar. Itu kan dalam konteks hubungan interaksi yang ada tempatnya sendiri. Tetapi bahasa Jawa itu sendiri kan bahasa Jawa itu. Faktanya kan kalau kita melihat bahwa di Pekalongan masih pada pakai bahasa Jawa itu anak-anak milenial. Ngongko lagi. Loh, orang Pekalongan ya begitu. Bahasa Pekalongan asline niku nggih. Karena orang pesisir jadi dinamika kebudayaannya berjalan begitu cepat. Kalau misalkan harus ada sekat-sekat kebudayaan seperti penggunaan bahasa, dalam penggunaan bahasa ini akan berlangsung lama, dinamikanya akan menjadi terhambat. Nah itu budaya pesisir kan begitu yuk. Iya kan, pesisir Pantura khususnya gitu. Iya, nggak ada kan, katakanlah misalkan Tegal, kalau kita ke Tegal ya tetap bahasanya ngoko, Tegalan pula gitu kan. Pemalang iya, oke, mungkin di daerah selatan masih bertahan bahasa kromo dan macam-macam gitu kan. Gitu ya. Tak pikir apakah itu membuktikan bahwa ketika masih bersetia dengan bahasa ibunya, bahasa daerah, apakah bisa dikatakan bahwa generasi milenial itu 100% kehilangan identitas yuk? Kehilangan identitas ini dalam artian masih mencari, seolah-olah mencari jati diri keakuannya nih kan. Gitu ya? Bersifat labil. Sensitif, mudah marah, emosi dan maunya hal-hal instan. Gitu. Secara sekejap, tidak ingin berproses. Maksudnya waktu itu inginnya hal cepat gitu loh. Gitu ya. Identitasnya seperti itu. Oke, bisa dipahami deh yuk sekarang. Oke, tapi sebelum kita lanjut lebih dalam lagi yuk, saya ingin memutarkan satu tayangan agak panjang sebenarnya. Kita bisa nyimak bareng-bareng bagaimana penuturan salah seorang peneliti sastra dari Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Cahya Dewajati, menyoroti persoalan bagaimana sastra, kebudayaan, dan generasi milenial serta masa depan. Sesuai dengan tema kita, sastra, generasi milenial, dan masa depan. Seperti apa sih ujarannya? Kita simak bareng yuk. Hal yang ingin saya sampaikan di forum yang luar biasa ini berkaitan dengan kegelisahan saya sebagai peneliti bidang ilmu-ilmu humaniora, khususnya sastra, budaya, dan sejarah. Bidang ini sering diinferiorkan, dianggap tidak penting dan tidak mempunyai kontribusi apa-apa
untuk pembangunan bangsa. Sebetulnya tak kenal maka tak cinta. Yang ingin saya sampaikan adalah menyingkap sastra dan budaya masa lalu untuk pembelajaran masa depan. Ada kata bijak yang perlu kita perhatikan, bahwa sejarah selalu aktual karena akan terus dan terus berulang, dan sastra selalu mencatat dan merefleksikan peradaban. Nah, misalnya sering ada pertanyaan pada saya, buat apa sih belajar sastra? Buat apa sih misalnya belajar folklore dan sastra lama? Sebetulnya ini sudah bagian dari hidup kita di masyarakat kita selama ribuan tahun. Misalnya di setiap kampung, bahkan di setiap desa, pasti ada pohon besar yang menjadi mitos. Tidak boleh ditebang. Karena apa? Karena di dalamnya ada hantu-hantu atau penunggu. Betul kan? Nah, apa sih yang diajarkan? Mitos ini memang sengaja diproduksi dan di-create oleh nenek moyang kita. Untuk apa? Konservasi alam. Kalau hanya melarang saja, please jangan ditebang, orang akan menebang. Tapi begitu ada mitos, orang tidak akan berani menebang. Kalau menebang, nanti dia bisa sakit, anak-anaknya bisa meninggal misalnya. Ya memang, karena apa? Kita bisa kurang air di situ. Ada hal yang menarik lagi, misalnya mitos Nyai Roro Kidul. Horor sekali bukan? Dan ini diturunkan selama bertahun-tahun. Mitos ini mungkin lebih dari 1000 tahun. Sebenarnya apa yang ingin disampaikan oleh nenek moyang kita? Bahwa di pantai selatan itu sangat berbahaya, penuh sekali dengan palung-palung. Nah, kalau misalnya orang yang pergi ke pantai memakai baju hijau, kalau dia terseret ombak, susah sekali untuk diselamatkan oleh rescue, penyelamat. Karena apa? Warnanya sama dengan warna laut. Jadi yang banyak dipikir selama ini, oh itu mitos. Kalau terseret ombak, biasanya nanti akan dijadikan tentara dari kerajaan yang invisible place, dipimpin oleh seorang ratu yang cantik, namanya Roro Kidul.